Kalau satu Indonesia pada liburan ke Yogyakarta, yang lagi di ibu kota bisa wisata kuliner hidden gem non legendaris. Uniknya, meski lokasinya ada di gang sempit, tapi selalu laris manis. Menyebut namanya saja, sudah pasti membuat orang mengerenyitkan dahi. Gangtai. Ya, Secret Lovers gak salah dengar. Tetapi alih-alih rasa jijik yang memenuhi rongga pikiran, Gangtai justru dipenuhi dengan aneka jajanan favorit. Dimulai dari kawasan Pasar Lama Jatinegara, perjalanan dilanjutkan menuju Jalan Pasar Lama yang merupakan pintu masuk wihara Amurfa Bumi Jatinegara. Setelah itu, pengunjung akan melewati pedagang kerajinan rotan dan besek bambu yang menandakan Gangtai semakin dekat. Setelah menemukan gudang tepung terigu dan tepung sagu, kita akan menemukan sebuah sentuhan klasik berupa pompa air besi yang menandakan gerbang dari Gangtai. Meski punya nama yang sedikit nyeleneh, semua akan terasa berbeda ketika kita sudah memasuki gang. Menjadi salah satu spot favorit belanja Pasar Lama Jatinegara, Gangtai justru menjadi sentra kuliner yang diburu para pengunjung. Salah satunya adalah Cakwe Wastafel. Telah berdiri nyaris setengah abad, usaha cakwe yang kini dikelola Zailani merupakan warisan dari sang ayah. Posisi Gangtai yang disebut strategis membuat usaha Cakwe Wastafel ramai diserbu pengunjung yang melintas. Karena termasuk jalan utama juga, soalnya yang dari arah Bukit Duri, dari Manggarai, pokoknya ada yang dari Jakarta Selatan lewatnya sini semua. Jadi termasuk jalan hidup juga lah gitu yang menuju pasar gitu. Disebut ramai mulai tahun 70-an, awalnya tak ada yang melirik Gangtai untuk tempat usaha. Tetapi ketika beberapa orang menyadari bahwa gang sempit inilah yang menjadi pusat lalu lintas pasar, para pedagang pun berangsur pindah. Baru ketika wabah Covid melanda, sebagian penjual terpaksa gulung tikar dan hanya menyisakan beberapa yang bertahan. Terlepas dari ikoniknya Gangtai, Cakwe Wastafel Zailani juga punya keunikan dibanding kue lain. Jika cakwe dan kue bantal biasa digoreng dalam wajan besar, Zailani memakai wastafel yang biasa digunakan sebagai tempat cuci piring. Proses penggorengan inilah yang menjadi asal muasal nama Cakwe Wastafel. Karena makanya pakai ini supaya satu lebih irit minyak, lebih cepat panas juga, dan lebih irit budget. Soalnya kalau misalkan pakai pan khusus buat masak itu harganya lumayan. Jadi kita istilahnya ngide sendiri gimana caranya supaya goreng cakwe sedikit dengan minyak sedikit tapi bisa goreng gitu. Wastafel yang dipakai pun dibeli dari baru sehingga aman dan punya fungsi sama dengan wajan. Tak hanya Cakwe Wastafel, Gangtai juga menyimpan kuliner lain yang tak kalah legendaris. Adalah Combro Aminah yang sering kita jumpai di laman sosial media karena seringnya dikunjungi konten kreator. Saking ramainya, biasanya yang membeli harus memesan terlebih dahulu atau dipastikan harus menunggu lama atau justru kehabisan. Ya laris banget, tadi kata ibunya harus pesan dulu. Saya nggak dapet deh, karena saya nggak pesan dulu. Telah berjualan sejak tahun 92, Bu Aminah awalnya berjualan di lapak Pasar Lama Jatinegara. Tetapi karena musibah kebakaran, usaha Combro akhirnya harus bergeser ke Gangtai sampai sekarang. Kalau kata yang customernya itu pelanggan-pelanggan dari bapak saya juga, Combro saya buat 2 hari aja masih empuk, masih bisa enak dimakan. Kita kan makanya kita ngomong gini karena saya juga kan taunya dari yang pembeli, ya kan konsumen gitu. Kalau oncom sih emang orang tua sih selalu dimasak dulu kan biar tanak gitu. Kalau resep mah kita nggak rubah-rubah sih. Tak heran, bahkan sebelum viral keberadaannya di media sosial, Combro Bu Aminah bisa laku terjual sampai ribuan setiap harinya. Tanggung, Bu Aminah bahkan mampu menghabiskan 100 kg singkong setiap hari untuk membuat combro. Kurang lebih 4 bulanan kemarian kayaknya sih. Semenjak di vlog-vlog begitu, jadi yang pada mesen-mesen juga agak susah juga gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kelewat juga pesanan orang gitu. Kita sih sebenarnya sebelum diviralin juga kita emang udah 100 kilo sebenarnya singkong. Pelanggan-pelanggan yang lama yang biasanya dapat dadakan beli, ini nggak dapet.
Tenarnya combro Bu Aminah memang tak main-main. Beberapa pelanggan bahkan membeli combro Bu Aminah untuk dibawa ke luar negeri. Meski keberadaannya tertutup oleh hiruk-pikuk pasar, buayan kelezatan combro Bu Aminah tetap tercium oleh para penggemarnya. Lantas, dari mana sebenarnya penamaan gangtai muncul? Dari beberapa catatan, penyebutan gangtai sebenarnya disematkan dari kebiasaan masyarakat yang membuang kotoran tepat di saluran irigasi. Bau sampah yang menumpuk akhirnya mencetuskan nama gangtai yang kemudian dikenal sampai sekarang. Tetapi seiring keberadaan para penjual, gangtai mulai melupakan masa lalu yang suram, bahkan bertransformasi menjadi salah satu hidden gem para penikmat kuliner. Dari gang yang punya nama menggelitik, kawasan pecinan Glodok, Jakarta Pusat juga menyimpan jejak sajian legendaris sejak abad 16. Sekitar 100 meter dari ujung masuk Gang Gloria, tepatnya di deretan lapak sebelah kanan, kami melihat sebuah kedai legendaris yang disebut-sebut kuliner tertua di kawasan Petak 9 Glodok. Kopi Es Taki. Koh Ameng, pemilik warung es kopi bercita rasa otentik generasi ketiga yang kini melanjutkan usaha kakeknya, Leong Kui Chong, asal Tiongkok. Uniknya, meski sudah eksis selama hampir 1 abad, lokasi kedai kopi Es Taki masih berada di tempat yang sama. Bahkan interiornya pun masih dipertahankan keasliannya sampai sekarang. Tak heran, meski terlihat sederhana, warung kopi jadul ini tak pernah kehilangan pelanggannya. Lalu, apa rahasia di balik segelas es kopi Taki hingga banyak orang rela datang jauh-jauh demi bisa menyeruput seduhan es kopinya? Orang kan satu macam nih, Satu macam kopi. Robusta. Kalau saya nggak, Robusta ada, Arabica. Arabica ada, Oh, dipadukan jadi satu. 5 macam. 5 macam kopi dipadukan jadi satu. Diracik. Ada 2 alasan mengapa kedai ini diberi nama Taki. Pertama, kata Tak mengandung arti bijaksana, sederhana, dan apa adanya. Sedangkan Ki artinya mudah diingat banyak orang. Tak heran, walau sederhana, kedai ini tetap melegenda hingga sekarang. Tak jauh dari kedai kopi Taki, kami melihat kedai Karilam. Kedai ini pertama kali dibuka tahun 1973 oleh orang Tionghoa asal Medan. Kini kedai Karilam dipegang oleh generasi kedua Pak Akyong. Katanya, masakan kedai Karilam adalah yang paling enak di kawasan Glodok Pecinan. Meski sekilas terlihat seperti gulai, banyak orang menyebut Karilam berbeda dan punya ciri khas sendiri, terutama pada kuah dan isiannya. Karilam itu khas orang Medan. Iya, jadi iya Chinese. Isiannya ada ayam, ada kentang. Terus kalau sapi juga sama aja, sapi sama kentang juga. Bisa pakai nasi, bisa pakai bihun. Lalu, apa yang menjadi rahasia di balik kenikmatan rasa dalam semangkok kari daging bercita rasa pedas gurih ini? Ternyata ada 3 kunci kelezatannya. Pertama, dari bahan kuahnya yang memadukan antara santan kental dari kelapa tua dengan susu sapi murni. Kedua, racikan bumbu dari belasan jenis rempah asli Nusantara. Dan terakhir, bahan isian utamanya yaitu daging ayam kampung dan daging sapi muda yang direbus dulu dalam kuah rempah. Penasaran dengan cita rasanya? Kami pun mencicipi kuliner khas Medan ini. Gak nyangka banget ya, sekarang saya masih bisa merasakan kuliner legendaris. Istilahnya ini 50 tahun ke belakang atau mungkin 100 tahun yang lalu. Tetapi di sini masih terjaga dengan baik di Jakarta, khususnya di daerah Pancoran. Keluar dari Gang Gloria, kami masuk ke gang lain yang juga tak kalah legendaris, Gang Kemenangan. Kawasan ini memang cukup memanjakan mata dengan keberadaan bangunan-bangunan tua yang masih terjaga dengan baik sampai sekarang. Dari wihara Buddha tertua sampai gereja Katolik pertama di Jakarta ada di sini. Di antara bangunan-bangunan bersejarah, kami menemukan kedai mie kangkung yang telah eksis sejak setengah abad lalu. Meski sekilas tampilannya mirip mie ayam, hidangan mie keberuntungan warga Tionghoa ini memiliki ciri dan karakternya sendiri, terutama dari bahan dan bumbunya. Beda, kalau mie ayam nggak pakai cuka, nggak pakai limo. Oh, tapi kalau ini Pakai Pakai. cuka, limo, pakai. berarti cita rasanya mie kangkung itu sebenarnya seperti apa rasanya?
seperti asam manis dia. Oh, lebih ke asam manis. Kalau mie ayam, manis saja, gurih gitu ya. Iya. Siapa sangka dari lokasi yang biasa justru melahirkan aneka jajanan yang memanjakan lidah. Bahkan mampu menjadi lahan penghidupan bagi mereka yang berada di dalamnya ya.